kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 2% pemirsa dan sudah diperdagangkan kembali di 6.900-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi secara aktif di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafiri yang merupakan research analis RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wafi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak David. Kabar baik meskipun market sepertinya tidak ya. Betul sekali, Pak Wafi. Hari ini kembali mengalami koreksi cukup dalam di atas 2% dan tampaknya ini juga merupakan salah satu level atau persentase terlemah indeks harga saham gabungan paling tidak dalam beberapa waktu terakhir. Analisis Anda seperti apa, Pak? Lanjutan pelemahan yang terjadi hari ini bahkan sudah menyentuh ke level terendah kembali, flashback ke pertengahan tahun paling tidak dalam 6 bulan terakhir. Ya, memang kalau kita lihat salah satu faktornya, ini memang faktor utamanya dari pengumuman The Fed semalam ya. Jadi sebenarnya ini yang perlu kita pahami bersama adalah penurunan 25 basis point itu sebenarnya bukan satu katalis negatif sebenarnya buat market terutama untuk IHSG. Namun pernyataan dari Jerome Powell setelahnya itulah yang kemudian membuat pasar bereaksi cukup negatif, di mana Jerome Powell mengatakan kelihatannya di tahun depan The Fed akan lebih menerapkan kebijakan yang lebih hawkish, artinya lebih sedikit menurunkan Fed rate-nya dari yang semula sekarang hanya diperkirakan sekitar 50 basis point saja. Jadi itu yang kemudian membuat investor terutama market global lebih worried terhadap outlook di 2025 dan banyak investor yang kemudian lebih menarik dananya dari mungkin negara-negara lain dan terlihat dari penguatan mata uang US dollar. Jadi dolar indeks kemudian mengalami penguatan cukup signifikan dan penguatan dolar indeks ini pun secara langsung memang membuat mata uang negara-negara lain termasuk juga rupiah itu mengalami pelemahan. Itu yang terjadi. Dan pelemahan rupiah itu juga berdampak terhadap tekanan di IHSG. Jadi itu salah satu faktornya. Faktor kedua memang yang kalau kita lihat, jadi pertama yang perlu kita pahami juga, yang poin yang kedua adalah koreksi yang terjadi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di IHSG, tapi juga terjadi di sejumlah bursa-bursa lainnya. Kita lihat di bursa Asia, bahkan bursa di Australia atau bursa di Eropa pun mengalami tekanan hal yang sama. Memang di Indonesia agak sedikit berbeda. Saya melihat ini memang salah satu mungkin bisa dibilang efek ya dari penerapan pre-opening yang baru, di mana kan pre-opening yang baru sekarang kan sudah dilepas hampir ke semua saham ya, sehingga kalau kita lihat di pembukaan banyak sekali saham-saham yang di luar LQ45 itu kemudian melakukan gap down. Memang kalau kita lihat secara penurunan, beberapa saham big caps mengalami turun cukup signifikan sekitar 1 sampai dengan 2%. Tapi kalau kita lihat secara pembobotan, ada bobot-bobot saham-saham yang memiliki bobot cukup besar di IHSG, tapi di luar LQ45 yang turun lebih dari 2%, bahkan hampir 4%. Misalkan seperti Brand, BRPT, kemudian ada PANI juga, itu kan bobotnya cukup besar juga di IHSG ya. Dan itu kemudian yang menurut saya membuat IHSG turun cukup dalam hari ini. Dan sebenarnya kalau kita mengecualikan itu, sebenarnya IHSG pun kalau kita lihat komposisi big caps seperti yang tadi perbankan, Telkom, Astra, rata-rata memang turun cukup sama ya, di sekitar 1 sampai dengan 2%. Itu mungkin Pak David. Oke, arah indeks harga saham gabungan selanjutnya Pak Wafi. Kemudian dengan pelemahan yang terjadi, apakah momentum window dressing dan juga santai rally semakin menipis? Seperti apa analisis Anda? Ya, memang kalau saat ini saya melihat masih ada potensi koreksi memang bagi IHSG. Namun ini memang agak sedikit berimbang ya. Di satu sisi kalau kita lihat beberapa saham big caps tadi, misalkan seperti yang perbankan, kemudian telekomunikasi, kemudian Astra,
itu saham-saham yang big caps dengan fundamental yang cukup bagus. Secara valuasi sebenarnya sudah cukup murah, bisa dibilang sudah sangat murah sebenarnya. Jadi dari potensi penurunan sudah cukup terbatas untuk saat ini. Dan kalau kita fokusnya di situ ya sebenarnya ada potensi rebound ya. Tapi di sisi lain ada juga saham-saham lain ya, saham-saham yang memang memiliki bobot cukup besar, tapi valuasinya juga memang sudah terlampau cukup mahal juga. Dan saham-saham tersebut yang kelihatannya masih bisa membebani pergerakan IHSG ke depannya. Meskipun kalau kita lihat apakah kemungkinan ada potensi rebound dari saham-saham tersebut dengan valuasinya cukup mahal, ya sebenarnya masih terbuka juga potensi rebound. Namun kalau ditanya apakah yang menyebabkan saham tersebut ada potensi untuk rebound, itu memang belum bisa dijelaskan dari sisi fundamental. Baik, di 69 posisi saat ini, ada revisi target lagi tidak Pak untuk target sampai dengan akhir tahun? Ya, untuk sampai dengan akhir tahun kita bicara realistis karena di pekan depan juga sudah masuk libur Natal ya. Jadi sepertinya memang untuk target IHSG akhir tahun ini akan berada di sekitar level 7.350 sampai dengan 7.450. Itu merupakan level yang sepertinya cukup realistis untuk saat ini di penutupan akhir tahun ini Pak David. Baik, kita beralih ke pergerakan sektoral Pak, terutama dari sisi beberapa saham. Tadi juga Anda sudah sampaikan perbankan big cap masih terjadi aksi jual yang cukup signifikan. Kita coba analisis Pak untuk beberapa saham perbankan big cap yang memang koreksinya sudah cukup dalam. Langsung saja kita ke BBRI, Pak Wafi, dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Bapak Kasmudin dari Medan. Terima kasih sudah bergabung. Saham BBRI arahnya akan kemana? Analisis Anda untuk BBRI. Ya, untuk saham BBRI sebenarnya di level sekarang di 4.090 ya, di catatan saya ini memang sudah masuk ke level bottomnya ya. Ini level terendahnya di bulan Juni, itu juga di sekitar level 4.100. Jadi di bawah itu memang sudah masuk ke area oversold ya. Dan kalau melihat BBRI dengan posisi harga seperti ini di 4.090 ditambah lagi dengan valuasinya yang sudah sangat murah, ini di minus 2 standar deviasi ya, price to earning ratio-nya dan price to book value-nya. Ini memang sudah layak sekali untuk diakumulasi. Namun kelihatan masih ada tekanan mungkin dari aksi jual asing. Jadi saya melihat masih ada level support terdekat saat ini untuk BBRI di sekitar level 3.980. Level resistance terdekat sendiri ini ada di level sekitar 4.300, masih ada potensi untuk rebound dan bahkan berpeluang untuk breakout 4.300 karena yaitu tadi dua faktor. Pertama dari sisi valuasi cukup murah, yang kedua ada dorongan dari dividen juga. Baik, bergeser ke BMRI Pak. Hari ini koreksi paling dalam tadi sebenarnya tempat melemah di atas 3%, tapi pelemahan sekarang sudah mulai terbatas di 2,58%. Betul. Analisis Anda untuk BMRI. Betul. Nah, untuk BMRI sebenarnya dari sisi teknikal kalau kita lihat secara chart cukup menarik pada David. Di mana kalau kita lihat intraday chartnya sebenarnya sudah pulih. Jadi sudah mengalami kenaikan sebenarnya dari sisi intraday chart. Dan dengan beberapa indikator terutama yang leading ini sudah masuk ke area oversold. Ini saya melihat justru ada potensi rebound sebenarnya dari Bank Mandiri ya. Level sekarang di 5675. Level support terdekat berikutnya saya lihat ada di level 5500. Sementara untuk level resistance terdekat itu ada di level 5.950, berikutnya ada di sekitar level 6.100. Baik, sebelum kita jeda Pak Wafi, bagaimana rekomendasi Anda secara keseluruhan untuk saham-saham perbankan big cap? Apakah rekomendasinya hampir sama dengan ruang pelemahan masih ada tersisa ini sehingga para investor lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Ya, memang kalau untuk saham-saham big caps yang memang secara fundamental cukup bagus, sepertinya memang level-level sekarang ini level-level yang cukup menarik jika para investor mau mulai mempertimbangkan, mulai cicil masuk ke saham-saham tersebut. Namun dari sisi timing memang saya sarankan lebih selektif lagi di antara four big banks, di mana kita sama-sama tahu dua dari four big banks lagi ada isu yang sepertinya cukup negatif ya, walaupun sebatas isu tapi ya sedikit banyak menambah katalis negatif bagi pergerakan harga saham ya. Jadi bisa dari sisi timing mungkin bisa diurutkan lagi ya. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan big cap yang lagi-lagi hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Pak Wafi, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham pilihan apa saja yang masih direkomendasikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.